Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan praktikum teknik digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 7 segment, khususnya encoder dan decoder yang digunakan dalam 7 segment. Nah, praktikum kali ini merupakan bagian dari mata kuliah Teknik Informatika semester 2. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya M. Sultan Rizky dengan NPM 231506154 berasal dari kelompok 1B. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu segmen. Jadi, ini merupakan gambar dari 7 segmen display. Jadi, apa itu segmen? Jadi, 7 segmen adalah jenis tampilan digital yang terdiri dari 7 segmen LED atau LCD yang dapat dinyalakan dalam berbagai kombinasi untuk menampilkan angka desimal mulai dari angka desimal 0 sampai 9 dan beberapa karakter huruf. Nah, setiap segmen ini diberi label dari A hingga G dan penambahan titik desimal atau yang disebut sebagai segmen DP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang encoder. Jadi, apa itu encoder? Encoder adalah rangkaian digital yang mengubah informasi dari bentuk satu menjadi bentuk lainnya. Nah, biasanya dari format multiple input menjadi format output yang lebih singkat. Contohnya itu dari 8 input menjadi 3 bit output. Nah, encoder sendiri mengurangi jumlah bit yang diperlukan untuk dipresentasikan sejumlah besar inputnya. Pertama-tama, mari kita bahas tentang encoder BCD. Jadi, encoder BCD adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengkonversi sinyal input dari sumber eksternal menjadi kode BCD atau binary code desimal yang terdiri dari 4 bit biner. Nah, kode BCD adalah representasi dari angka desimal dari 0 hingga 9 dalam bentuk biner, di mana setiap angka desimal itu dipresentasikan oleh 4 biner naik dan unik. Atau bisa kita lihat gambarnya dari gambar sebelah di sini. Langsung saja kita masuk pada rangkaian encoder di dalam Proteus. Jadi rangkaian encoder ini memiliki 9 input logic state yang berfungsi sebagai pengganti angka desimal mulai dari desimal 1 sampai desimal 9. Selanjutnya terdapat IC encoder itu sendiri yang memiliki seri 74147. Lalu terdapat 4 gerbang logika NOT dan 4 logic probe atau output sebagai keluaran binernya nanti. Jadi pada rangkaian encoder ini pertama-tama IC encodernya akan menerima input dari logic state sesuai angka biner yang akan dimasukkan nanti. Selanjutnya dari inputan tadi akan diproses oleh IC biner yang mana akan mengeluarkan sebuah biner yang ditampilkan pada logic probe. Nah, lalu IC encoder ini sendiri yaitu menerima input dari logic state berupa angka 0, yang mana ketika 0 maka dia akan mulai memproses angka desimal berapa yang 0 atau 6, 5, 4 atau yang lain. Selanjutnya IC encoder itu sendiri yaitu akan menerima input dari angka desimal terbesar. Jadi ketika desimal 9 kita nolkan, maka angka di bawah 9 akan tidak berpengaruh ke IC encoder. Nah, misalnya ketika kita ingin menampilkan biner dari 1, 2, 3, 4, 5, 9 ini, kita bisa membuat logic state di kiri ini menjadi bernilai 0. Semisal angka biner 1, maka angka biner 1 ini kita buat jadi bernilai 0. Maka outputnya akan bernilai biner 0, yaitu 0001. Selanjutnya, jika kita ingin membuat desimal 7, maka kita akan mengaktifkan desimal 7-nya langsung. Maka outputnya akan langsung berbentuk biner 7 atau 0111. Selanjutnya jika kita ingin desimal 9, maka kita bisa membuat pada logic state ke-9 ini menjadi 0. Maka akan langsung berubah menjadi output biner 9, yaitu 1001. Nah, pada
encoder ini dia itu menerima input tuh dari angka terbesar seperti saya bilang tadi. Jadi ketika kita ingin membuat dia di bawah 9, maka dia akan tidak berpengaruh ke outputnya. Dia tidak akan mengubah output binernya. Tuh, dapat kita lihat sendiri. Jadi ketika kita ingin membuat angka biner di bawah 9, maka kita harus membuat angka biner terbesar ini menjadi 1. Lalu kita membuat angka biner yang kita inginkan menjadi 0. Nah, begitulah penjelasan saya terkait rangkaian encoder pada Proteus ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan decoder. Jadi apa itu decoder? Decoder adalah rangkaian digital yang mengubah informasi dari format singkat jadi format yang lebih panjang. Biasanya itu dari n bit input menjadi 2 pangkat n output. Decoder ini digunakan untuk mengidentifikasi satu dari banyak output berdasarkan input binernya. Selanjutnya kita membahas tentang decoder BCD anoda ke 7 segment. Jadi decoder BCD ke 7 segment adalah sebuah perangkat elektronika yang memiliki peran penting dalam sistem tampilan 7 segment. Nah, decoder ini berfungsi untuk mengubah kode input dalam format BCD atau binary code desimal menjadi sinyal yang mengontrol segmen-segmen pada 7 segmen display. Misalnya, kombinasi biner 0, 0, 0, dan 0 akan diinterpretasikan sebagai angka 0 dan akan menghasilkan sinyal yang memungkinkan segmen-segmen A, B, C, D, E, F, dan G untuk menyala. Dapat kita lihat pada gambar di sebelah sini, yang mana itu adalah sebuah rangkaian sederhana dari decoder dari BCD menuju decoder, dan decoder akan menuju ke 7 segmen. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk pada rangkaian decoder anoda ke 7 segmen pada Proteus. Jadi pada rangkaian ini terdapat 4 inputan logic state yang berfungsi sebagai binernya. Terus ada satu IC decoder yaitu memiliki seri 7447. Selanjutnya ada 7 logic probe yang mempermudah kita untuk melihat segmen yang aktif. Lalu terdapat 7 resistor dan 1 LCD segmen anoda atau power. Nah, pada IC decoder ini mendapatkan input dari logic state berupa angka biner yang akan kita masukkan. Selanjutnya, input dari angka biner ini akan diproses oleh decoder dan menghasilkan output dalam bentuk segmen-segmen yang aktif. Kemudian output akan ditampilkan pada LCD 7 segmen dalam bentuk angka desimal. Nah, 7 segmen ini IC decoder ini hanya menerima input segmen yang aktif ketika inputnya bernilai 0 atau low. Jadi 7 segmen ketika segmennya itu bernilai 0, maka dia akan mengaktifkan segmen yang bernilai 0 saja. Berarti kalau dia 1 segmen A, maka segmen A nya tidak akan hidup. Lalu jika B nya 0, maka segmen B nya yang akan hidup. Nah, langsung kita mulai saja. Jadi ketika kita ingin menampilkan desimal 2, maka kita bisa membuat logic state yang di kiri ini menjadi biner 2, yaitu 0, 1, 0, dan 0. Yang mana setelah kita inputkan, nah, inputan ini akan masuk ke IC dan menghasilkan output sesuai dengan segmen yang aktif. Dapat kita lihat pada representasi logic probe-nya. Nah, yang mana dalam hal ini tuh segmen yang hidup akan ditandai dengan logika 0 atau low. Nah, jadi yang low itu A, B, C, D, dan G, yang mana ketika segmen ini hidup, maka dia akan menghidupkan segmen-segmen yang bernilai 0. Nah, selanjutnya dari output IC ini dia akan ada resistor, masuk ke resistor yang mana digunakan untuk menstabilkan tegangan saat masuk 7 segmen. Kemudian 7 segmen ini menerima output dari resistor, dan kemudian 7 segmen akan menampilkan angka desimal 2 sesuai biner yang kita masukkan pada awalnya. Jadi jika kita ingin menampilkan
desimal 3, maka kita akan membuat binernya menjadi biner desimal 3, yaitu 0011, yang mana seperti yang tadi, dia masuk ke IC, lalu mengeluarkan segmen-segmen yang mana yang akan hidup, diwakilkan dengan logika 0 atau low, lalu masuk ke resistor, yang mana untuk menstabilkan tegangannya dari output IC ini menuju segmen. Lalu pada segmen dia akan menerima inputan yang segmennya hidup, maka dia akan menghidupkan segmen yang bernilai 0, yaitu segmen A, B, C, D, dan G, dan membentuk desimal 3 sesuai biner yang kita masukkan pada awalnya. Jadi decoder ini yaitu decoder anoda, ditandai dengan adanya power pada segmennya. Jadi untuk penjelasan decoder anoda ini sekian. Demikian penjelasan mengenai encoder dan codecoder dalam segmen. Nah, dari penjelasan kali ini kita itu belajar bagaimana encoder dan decoder itu bekerja untuk mengubah format informasi sehingga dapat ditampilkan pada segmen display, yang mana encoder itu mengonversi informasi dari format multiple input menjadi format output yang lebih singkat, sedangkan decoder mengubah informasi dari format singkat jadi format yang lebih panjang untuk mengaktifkan segmen-segmen yang ditampilkan pada segmen nanti. Nah, segitu saja video penjelasan saya. Terima kasih yang telah menonton video penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih semuanya.